Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini bertugas membahas film yang tayang di bioskop. Sebenarnya udah dari minggu lalu ya, dari hari Rabu kemarin, cuman baru sempat kami selipkan di jadwal. Yaitu ada film yang kalau diibaratin video YouTube, dia itu clickbait banget. Soalnya kalau lu nonton trailernya atau lu baca sinopsisnya, lu ngelihat premisnya, tuh sangat-sangat absurd dan langsung bikin kita tuh merasa, wah, harus gue tonton ini sepertinya. Yaitu ada Good Fortune yang jadi debut penyutradaraannya Aziz Ansari ya, yang di sini juga nulis naskah dan juga berakting sebagai pemeran utama. Walaupun sebenarnya debut seorang Aziz Ansari sebagai sutradara nih harusnya, gue bilang harusnya itu udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia udah sempet produksi film judulnya Being Mortal, cuman harus langsung dibatalkan semua prosesnya di tengah jalan. Itu bener-bener udah proses sekitar 50% kayaknya pengambilan gambar atau bahkan lebih ya, terus kemudian harus di cancel gara-gara kasusnya Bill Murray, kasus pelecehan sama kru ya waktu itu. Ya dasarlah orang tua yang nakal, yang nggak paham kalau zaman itu udah berubah, mengira masih seperti dulu gitu bintang film bisa berbuat seenaknya sama kru ya. Tapi sudahlah, tapi intinya habis itu Aziz Ansari move on, dia ngebawa beberapa cast-nya dari Being Mortal, krunya juga, dan akhirnya ngebikin Good Fortune ini. Nah di sini Aziz Ansari itu juga berakting kayak tadi gue bilang. Dia memerankan karakter yang bernama Arch, seorang pembuat dokumenter yang terpaksa banting setir ngelakuin banyak kerjaan serabutan demi bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah jadi asistennya Jeff yang diperanin Seth Rogen. Jeff itu adalah seorang investor perusahaan teknologi yang tajir banget, tech bro lah intinya ya si Jeff itu. Kayak yang udah banyak kita lihat juga di kehidupan nyata tuh, tech bro dengan kehidupan yang mewah, dengan baju-baju yang bagus. Cuman di sini yang gue suka dari naskah bikinannya si Aziz Ansari ya, dia itu nggak menggambarkan karakter Jeff sebagai orang kaya yang nggak punya hati nurani, yang akhirnya tuh lebih kerasa kayak parodi daripada karakter yang seperti manusia. Misalnya pada saat si Arch itu kemudian niat untuk berkencan ngedate sama teman sekantornya dulu namanya Elena yang diperanin Keke Palmer, si Jeff itu mau minjemin jaket mahal dia. Kemeja lu jelek banget itu, ada noda kopinya juga sini, gue pinjemin jaket gue nih yang mahal. Dia sebenarnya kalau dilihat sekilas, gue bilang ya, dilihat sekilas itu orang yang baik, bukan orang yang sama sekali nggak punya hati nurani. Masalahnya satu, soalnya dia tuh digambarin punya privilege dari lahir ya. Istilahnya itu dia hidup di sebuah menara gading lah, Ivory Tower, hidup mewah, hidup berkecukupan sejak kecil sampai gede. Jadi dia nggak pernah sekalipun ngerti kondisi grassroots rakyat jelata tuh kayak gimana. Dia mungkin nggak jahat, tapi dia bener-bener blank gitu. Dia nol, nggak tahu kehidupan rakyat jelata itu seperti apa. Makanya pas si Arch mau kencan, si Jeff juga ngerekomendasiin sebuah restoran mahal yang akhirnya karena si Arch itu saking polosnya, dibawa lah si Elena makan berdua di sana dan akhirnya nggak bisa bayar karena makanannya terlalu mahal, yang bikin si Arch itu terpaksa pakai kartu kredit punya Jeff. Dikit itu sebenarnya kalau untuk ukurannya si Jeff ya, duit yang dipakai Arch buat bayar dinner itu nggak kerasa lah, ibarat orang rakyat jelata ya kita tuh misal uangnya dipakai 10.000 gitu kali ya, nggak kerasa sebenarnya. Tapi begitu besok paginya Archnya berangkat kerja ke rumah Jeff, dia langsung dipecat. Dan dari situlah si Arch mulai ngerasa hidup dia tuh makin terpuruk dan gak berarti. Pertanyaannya, apakah perbuatan si Arch itu salah? Ya jelas, dia ngutil gitu kan istilahnya ya, walaupun bukan ngutil barang diambil gitu enggak, tapi kan intinya stealing is stealing gitu, mencuri tetap mencuri. Cuman Good Fortune gak sesederhana itu. Dia ngangkat masalah sosial ekonomi, soal jurang kelas yang gak sesimpel hitam putih moralitas gitu, gak segampang itu. Gak yang kemudian oh memang si Arch itu salah, dia gak seharusnya nyolong, dia harus dipecat gitu. Nggak yang hitam putih seperti itu yang diangkat sama film ini. Film ini tuh ngerti yang namanya jurang kelas, namanya kondisi finansial itu adalah sesuatu yang kompleks yang nggak bisa dipandang dengan gampang gitu aja. Si Jeff di sini mungkin udah betul buat beberapa orang apa yang dilakuin ya, wajar lah ada karyawan lu nyolong terus lu pecat. Cuman masalahnya si Jeff itu nerapin standar yang sama buat semua orang tuh, standar orang kaya, standar orang yang punya privilege. Dia rekomendasiin restoran mahal, terus kemudian dia nggak expect bahwa si Arch itu nggak akan
punya uang. Dan pada saat si Arch makan di sana, dia mikir, lah kalau emang lu nggak punya uang, kenapa lu makan di sana? Dia nggak berpikir dari sudut pandangnya si Arch yang, iya dia kan nggak tahu apa-apa. Taunya adalah ada teman gua, walaupun bos ya, tapi kan mereka akrab tuh kayak teman. Ada teman gua ngerekomendasiin sebuah tempat makan, sampai di sana nggak bawa duit sama sekali. Akhirnya terpaksa pakai kartu kredit. Si Jeff kan pakai standar yang hanya bisa dimengerti sama orang-orang seperti dia. Jadi pada saat kemudian si Arch terpaksa pakai kartu kredit, itu salah, which is tetap salah ya, mencuri. Terus kemudian si Jeff langsung main pecat gitu aja. Itu namanya dia nggak bisa memahami kondisi grassroots itu seperti apa. Nah, hal-hal rumit kayak gitu loh yang diangkat sama Good Fortune. Walaupun kalau lu lihat sekilas premisnya itu simple, kayak terlihat absurd, tolol, tapi sebenarnya dia punya sudut pandang yang kompleks tentang isu jurang kelas. Nah, kemudian datanglah Gabriel yang diperanin Keanu Reeves ya. Ini dia sosok clickbait film ini. Gabriel ini malaikat berpangkat rendah, dia disebut budget angel yang tugasnya itu juga remeh banget, yaitu melindungi manusia dari kecelakaan akibat kebanyakan pakai HP pada saat lagi nyetir. Lu ngebaca premis Good Fortune, terus lu tahu ada karakter malaikat kayak Gabriel yang sayapnya itu kecil karena dia adalah malaikat level bawah yang kerjaannya ngelindungin orang lagi nyetir dari kecelakaan gara-gara kebanyakan main HP. Dia lucu karena tugas karakternya itu spesifik. Coba lu bayangin misalkan Gabriel itu tugasnya nggak sespesifik itu. Dia cuman digambarin, oh malaikat kelas rendah, sayapnya kecil. Tugasnya apa? Ya nggak ada, hanya mengamati manusia dari langit misalkan. Itu nggak akan lucu. Tapi di sini dia dikasih tugas yang spesifik. Itu loh yang bikin lucu tuh. Dan si Gabriel tuh langsung tercetus gitu, ide brilian. Saya harus menolong manusia ini sebagai heavenly being ya, makhluk surgawi ini. Gue harus nolong si Arch yang nggak bisa bertahan dari kehidupannya yang penuh kesulitan. Nah itu yang dia pikir. Dia langsung ngerasa punya ide brilian. Ide briliannya adalah dia pengen nyadarin si Arch kalau hidupnya itu sebenarnya berharga. Caranya adalah dengan menukar takdir dia. Nah ini tukar takdir yang sebenarnya ini ya, the real tukar takdir tuh. Jadi si Arch kemudian ditukar hidupnya sama si Jeff. Si Arch jadi orang kaya, si Jeff jadi orang miskin. Harapannya adalah Arch bisa sadar kalau dunianya Jeff yang berkelimang harta, yang tajir melintir, yang pesta terus-terusan itu tidak se-happy kelihatannya. Harapannya Gabriel tuh kayak gitu. Cuman ya Gabriel itu gini, tadi gue sempat mention ya kalau Jeff itu tipikal manusia yang istilahnya hidup di Menara Gading, Ivory Tower, makanya dia nggak ngerti grassroots itu seperti apa. Gabriel ini hidup di Ivory Tower, Menara Gading yang jauh lebih tinggi lagi karena dia malaikat. Dia literally hidup di langit. Dia nggak ngerti bahwa kehidupan manusia rakyat jelata seperti kita ini perlu adanya duit. Nggak yang kemudian bisa ngelihat, hidup dengan uang itu ternyata tidak seindah yang gue bayangkan gitu. Nggak kayak gitu. Nah yang gue suka ya, naskahnya Aziz Ansari itu nggak kemudian membuai penonton dengan pesan-pesan moral ala-ala film Hollywood yang mainstream ya. Gue kesel tuh kadang tuh kalau nonton film Hollywood mainstream tuh kemudian misal karakternya dapat uang gitu, atau dapat hadiah, dapat harta or anything, terus di ending dia sadar bahwa wah, uang itu bukan segalanya, saya benci uang, saya mau buang semua uang ini. Aduh itu naif banget itu. Padahal yang bikin orang-orang punya uang tuh. Jadi bisa dengan gampang mereka ngomong wah uang itu tidak penting. Nah di sini si Aziz Ansari nggak pengen ngasih sudut pandang yang senaif itu. Betul, dia ngasih lihat kalau uang bukan segalanya, tapi jelas bisa nyelesain masalah-masalah yang dipunyai karakternya. Karena di sini begitu si Arch menjalani hidup Jeff, masalah-masalah yang dihadapin sebelumnya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Dia dulu tidurnya itu di mobil sampai diusir karena parkir sembarangan dan lain-lain, tuh semua masalah kelar. Dan si Gabriel bingung, kenapa dikasih uang terus masalahnya mayoritas kelar ya? Nah, itu. Jadi di tengah premisnya yang mungkin terkesan fantasi ya karena ada soal malaikat dan segala macam, Good Fortune sebenarnya sangat-sangat realistis. Penggambaran soal dinamika manusianya, sosial ekonominya itu realistis banget. Nggak yang kemudian bikin si protagonis itu capek bermandikan uang. Waduh, nggak pengen gue jadi kayak Paman Gober. Nggak penting, gue hanya ingin hidup sederhana. Enggak, karakternya nggak pengen hidup sederhana. Hidup sederhana, hidup susah itu pusing. Kalau bisa ya pengennya berduit. Dan dia juga nyentil banyak hal soal ketidakadilan di sistem sosial ya. Dia ngasih lihat beberapa hal absurd. Yang absurdnya itu bukan kayak ada malaikat turun ke dunia manusia menukar takdir dua orang manusia, tuh bukan absurd yang kayak gitu. Nih keabsurdan yang bener-bener terjadi di kehidupan nyata. Dia juga punya keabsurdan macam itu, yaitu soal gimana seseorang itu makin kaya, justru dia semakin dapat banyak privilege di saat harusnya idealnya kan sebaliknya tuh, yang diperlakukan istimewa, yang dapat bantuan ini itu kan orang yang nggak punya harusnya. Tapi in real life yang dapat privilege tambahan gitu justru orang-orang yang mampu, yang nggak perlu sebenarnya dibantu.
Kayak di sini dikasih lihat tuh, nanti si Arch setelah kaya raya, tajir, dia bawa lagi si Elena untuk ngedate di restoran yang tadi yang bikin dia itu pakai kartu kreditnya Jeff ya. Dia makan di sana, dia udah dengan pede, wah gue udah punya uang nih, sekarang bisa makan sepuasnya. Begitu mau dibayar, restorannya ngomong tidak usah bayar pak, gratis. Buat yang tajir gratis men. Dia bisa dengan gampang bayar tapi digratisin. Dan itu sering terjadi ya in real life. Mungkin karena dia itu influencer, karena dia itu orang terhormat, karena dia misalkan memegang saham or anything. Justru mereka-mereka yang dispesialkan. Yang tadinya mampu makin mampu, yang gak mampu wah makin ambles. Nah cuman yang gue sayangkan adalah ini kan tadi gue bilang ya, ini film sebenarnya realistis banget. Dia spending durasinya itu untuk menampilkan realisme itu. Cuman yang gue sayangkan adalah begitu masuk ke konklusi, gak akan gue jabarin detailnya gimana, tapi begitu masuk ke konklusi dia kayak semacam balik ke setelan pabrik lah, setelan pabrik produk Hollywood yang kemudian konklusinya itu cenderung sangat-sangat menyederhanakan permasalahan dari karakternya, menyederhanakan fenomena ya tadi ya, sosial ekonomi, dinamika masyarakat yang terjadi. Semua dilakuin supaya bisa punya ending yang happy, yang bahagia, yang maunya itu inspiratif. Itu agak dipaksain di situ sih. Gak apa-apa sebenarnya, gue gak bermasalah sama film mainstream yang kemudian itu memunculkan ending yang happy, nggak apa-apa, it's fine, it's more than fine. Cuman jadi agak berlawanan sama apa yang dia gambarin dari awal aja. Yang dia gambarin dari awal kan, semua itu tidak sesederhana itu, ribet dan lain-lain. Tapi begitu masuk ke ending udah kayak semuanya tuh simple, yang penting happy. Nah, dia kayak pengen memunculkan kehangatan, cuman karena bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan di awal, gue ngerasa kehangatan di endingnya tuh semu sih. Cuman kalau yang lu cari adalah komedi, nah itu Good Fortune tidak perlu diragukan lagi lah. Dia mungkin bukan komedi yang akan bikin penonton tuh sampai waduh guling-guling sakit perut ngakak terus, mungkin nggak yang kayak gitu. Tapi yang dia lakukan itu jauh lebih susah daripada bikin penonton sekali dua kali ngakak. Selama sekitar 90-an menit ya kalau nggak salah durasinya, dia itu ngejaga supaya nggak ada momen yang zong. Every bit of humor in this movie works. Sekali lagi nggak yang akan wah sampai mules, tapi bisa bikin tersenyum lebar, dan itu selalu terjadi selama 90 menit. Ngejaga konsistensi itu lebih susah guys daripada lu membuat letupan-letupan sekali dua kali tapi sisanya itu flat. Walaupun yang agak gua sayangkan adalah filmnya itu nggak berhasil manfaatin Keke Palmer. Di sini yang paling ditonjolin 3 pemeran utamanya ya, Aziz Ansari, Seth Rogen, sama si Keanu Reeves. Padahal mereka punya Keke Palmer tuh. Keke Palmer itu aset utamanya adalah mulutnya. Mulutnya nggak ada filter, suruh ngomong itu lucu udah. Film-film dia yang lain udah dikasih kesempatan untuk yapping sepuasnya dan itu selalu lucu. Nah di sini karakter Keke Palmer itu cenderung lebih laid back, lebih kalem daripada biasanya. Itu agak disayangkan karena mereka punya salah satu aktris paling lucu di masa sekarang, tapi dia cenderung dikasih peran yang nggak serius banget tapi lebih serius daripada peran-peran dia sebelumnya. Ya mungkin pengen mencoba hal baru gitu, tapi kalau gitu kenapa lu mesti pakai Keke Palmer? Mungkin karena Keke Palmer tuh sebelumnya main di Being Mortal yang di cancel tadi ya, jadi kayak si Aziz Ansari itu yaudahlah lu ikut sekalian kesini, gue ada role juga nih, walaupun mungkin bukan role yang cablak tapi ya nggak apa-apa, mungkin kayak gitu sih. Tapi jelas yang paling menonjol itu adalah Keanu Reeves ya. Gue selalu ngerasa seorang Keanu Reeves itu personanya tuh awkward. Kadang jujur, kadang di beberapa film dia gue terganggu sama itu. Kayak ini orang sebenarnya memang personanya seperti itu atau emang nggak bisa acting. Padahal gue tahu Keanu Reeves apalagi di era 90-an ya actingnya, wih luar biasa guys. Ini orang agak-agak awkward gitu personanya, cara ngomongnya, gesturnya agak aneh cara dia ngomongin dialog. Nah di Good Fortune ini somehow keawkwardan seorang Keanu Reeves bener-bener dimanfaatin. Lucu banget pas. Kenapa? Soalnya kesan yang muncul pada saat gue ngelihat Keanu Reeves di sini adalah kayak nggak manusiawi ya, semua yang dia lakuin, cara ngomongnya, cara bergeraknya nggak manusiawi. Ya bener, karena dia bukan manusia, dia malaikat. Itu jenius sih. Dia bisa memanfaatkan keawkwardan Keanu Reeves buat ngasih komedi yang cocok. Istilahnya tuh gaya komedinya Keanu Reeves di sini tuh deadpan ya. Deadpan, dia melontarkan jokes-jokes itu dengan muka datar, nggak yang harus dikonyol-konyolin tapi dengan datar, dengan flat, tapi justru itu yang bikin lucu. Oke, kalau begitu skor buat Good Fortune gue kasih 7,5 dari 10 lah. This is so much fun. Film yang fun banget. Pengen kasih lebih sebenarnya karena gue sangat-sangat menikmati
menikmati komedinya, gue sangat menikmati acting para pemainnya, gue sangat menikmati alurnya sebenarnya, karena alurnya itu banyak ngasih twist loh. Film komedi dengan bukan twist yang wow gitu enggak, tapi kayak di setiap beberapa menit sekali dia punya kayak twist of fate, takdir yang bergerak secara misterius sampai ngasih hal-hal yang unexpected. Dia ini banyak twistnya. Jadi selama 90 menit tuh asik terus. Cuman ya itu tadi, karena agak-agak kurang cocok gue sama endingnya. Udah sering gue bilang ya, film jelek tiba-tiba dapet ending bagus banget, filmnya bisa selamat. Tapi film bagus dapat ending jelek bisa hancur, karena ending itu di belakang. Orang pulang yang dia rasain ya adalah ending itu. Impression terakhirnya adalah dari ending itu. Filmnya misalkan bagus gitu dari awal sampai ke sebelum ending, happy banget nontonnya. Tapi begitu masuk ending jelek, yang kemungkinan besar penonton akan paling inget ya endingnya. Itu make or break your movie banget. Oke, dan buat teman-teman yang udah nonton juga Good Fortune, silakan bagiin review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Bagikan di sana skornya dan ulasannya. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie and La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu ya di review-review berikutnya.